Halo semuanya, kita latihan soal OSN IPS SD berdasarkan silabus. Ada 10 soal tanpa di-cut dan tanpa harus join member, 10 soal. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Tapi kalau kalian mau soal versi PDF maupun Word, kalian harus join membership Guru Denny. Langsung saja, ini dia part 6. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Indonesia adalah negara A, kepulauan, maritim, agraris, industri. Pernyataan yang tepat mengenai karakteristik geografi Indonesia adalah yang tepat ya. Kalau seperti ini kita lihat, ini kepulauan iya atau tidak? Iya, karena kepulauan itu ada pulau yang lebih dari satu. Pulau yang lebih dari dua. Pulau Indonesia ada banyak jumlahnya. Jadi pasti yang ada satunya iya, iya, iya. Nomor D ini jelas salah. Nah, cara jawabnya seperti itu. D jelas salah. Maritim, apa itu negara maritim? Negara maritim itu adalah negara yang lebih banyak lautnya daripada pulaunya. Lebih luas maksudnya, lebih luas lautnya daripada pulau-pulaunya. Indonesia termasuk? Ya, jelas Indonesia termasuk. Yang ada duanya A dan B. Jadi C dan D ini jelas sudah salah. Tinggal ini. Yang A atau B. Agraris atau industri? Kalau agraris berarti A, kalau industri berarti B. Agraris itu apa? Agraris itu pertanian. Industri jelas tidak ya, walaupun Indonesia banyak industrinya, tetapi tidak cukup banyak untuk negara dengan luas seperti ini. Jadi jawaban yang betul A, ya. Yang betul jawab A, silakan ditekan tombol like. Nomor 2. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam. Kondisi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pernyataan yang tepat mengenai pengaruh letak geografis Indonesia adalah pernyataannya, bukan pertanyaan, pernyataan geografis. Sebelumnya letak geografis itu apa dulu teman-teman? Ya betul, letak geografis itu adalah letak berdasarkan daerah sekitarnya. Nah, itu mudah sekali. Itu pengertian dari Guru Denny yang Guru Denny ciptakan sendiri. Jadi, misalnya rumah teman-teman itu di mana? Lihat sekelilingnya. Oh, rumah teman-teman di dekat masjid, di sebelahnya sungai. Nah, itu letak geografis. Tentang letak geografis Indonesia yang benar yang mana? A, hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi saja. Tidak, tidak hanya ekonomi. Mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Mungkin bisa jadi kita simpan tidak mempengaruhi kehidupan sosial, hingga hanya mempengaruhi sistem transportasi saja. Jadi jawaban yang betul B. Jadi letak geografis itu mempengaruhi semua bidang, ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, transportasi, semuanya mempengaruhi. Semakin strategis letak geografisnya, semakin baik dia dari segi apapun. Tidak hanya negara, makanya toko-toko itu dia meletakkan sesuatu itu, tokonya itu di tempat yang strategis secara letak geografinya. Oke, mengerti? Kalau nggak mengerti boleh tanya di kolom komentar. Nomor 3, interaksi sosial nih, sosiologi. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berikut ini yang bukan merupakan contoh interaksi sosial adalah ini mudah. Interaksi sosial, ada kata-kata sosialnya. Interaksi itu hubungan. Hubungan sosial itu berarti hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia harus ada manusia dan manusia. Harus ada minimal 2 orang. Baik langsung maupun tidak langsung. Jadi mana di bawah ini yang tidak ada itu berarti yang salah. Karena ini yang bukan. A, gotong royong. Gotong royong jelas manusia banyak. Nggak perlu membersihkan apa, nggak perlu. Gotong royong masjid, apa itu semua jelas betul. Jual beli di pasar. Di pasar pasti jual belinya antara pembeli dan penjual. Ada orang dengan orang. Seorang siswa mengerjakan soal ujian. Kita simpan kerja kelompok pasti ada banyak orangnya. Nah, ini udah seorang ya kan, seorang siswa mengerjakan soal ujian. Jadi dia tidak berinteraksi.
Ya, dia hanya sendirian. Jadi jawabannya betul C. Seorang siswa mengerjakan soal ujian karena ini bukan. Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada A, B, C, dan D. Negara ASEAN yang ditunjukkan oleh huruf C. C ini maksudnya ya, C. Ada dua yang warna sama, C yang ini. Jelas mudah ya? Sangat mudah, teman-teman harus mengerti ini. Mungkin pertanyaannya nanti di OSN tidak seperti ini, tapi teman-teman minimal harus mengerti peta ASEAN ini. Malaysia, betul. Kalau B ini maksudnya yang kecil ini. B ini mana? Brunei Darussalam. A mana? Filipina. C Malaysia. D Indonesia. Kalau Vietnam ini ya teman-teman, Kamboja ada di tengah. Thailand dia menjulang jauh sampai perbatasan dengan Malaysia. Kalau yang di sini dia bisa berbahasa Melayu. Tempatnya Cirayut itu ada di sini. Ya, ada juga Laos dan Myanmar. Yang sama-sama negara kepulauan mana? Filipina, banyak pulaunya dan negara maritim. Ya. Oke. Yang betul silakan tulis di kolom komentar. Nomor 5. Salah satu peran pelaku ekonomi di Indonesia adalah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah mudah. Guru Denny beri waktu 3 detik untuk menjawab. Jawaban teman-teman? Ya, betul. Jawabannya B, kegiatan menjual barang ke luar negeri. Kalau impor, membeli barang dari luar negeri. Ekspor dan impor. Mudah kan? Mudah sekali. Nomor 6. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah, harusnya teman-teman tahu Sriwijaya ada di mana. Sriwijaya tidak ada di Jawa, jadi jelas A dan B ini jelas salah. Jawabannya yang betul? C. Sumatera. Oke, kalau yang Jawa Timur apa teman-teman? Jawa Timur itu ada Majapahit, Singasari, Kediri. Yang Jawa Tengah itu ada Mataram, Mataram kuno, Mataram Islam. Sumatera ada Sriwijaya, Kalimantan itu ada Kutai. Kerajaan Kutai. Oke, kita lanjut nomor 7. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang tinggi. Berikut ini yang termasuk keragaman sosial budaya adalah budaya. Yang mana? A. Keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Keragaman jenis pekerjaan. Keragaman tingkat pendidikan. Keragaman tingkat ekonomi. Pekerjaan tidak, pendidikan tidak, ekonomi tidak. Jadi jawabannya yang betul A. Keragaman suku bangsa dan agama. Nomor 8. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya di Indonesia. Salah satu dampak positif globalisasi adalah positif, teman-teman. Positif ya. Globalisasi. Udah ya Guru Denny jelaskan di latihan soal sebelumnya. Globalisasi itu proses mendunia. Seolah-olah dunia itu tidak ada batasnya. Kita mau telepon ke Amerika secara langsung bisa. Secara langsung nonton sepak bola bisa. Hari ini juga, detik ini juga dari Italia sana, Spanyol bisa. Itu proses globalisasi. Nah, salah satu dampak positifnya apa? Lunturnya nilai budaya tradisional ini berdampak, tapi ini negatif. Meningkatnya sifat individualisme ini dampaknya juga, tapi ini negatif. Mudahnya akses informasi dan teknologi, meningkatnya konsumerisme. Nah, yang mana? Individualisme itu individu dia ego, mementingkan diri sendiri. Kalau konsumerisme itu dia pengen belanja, pengen belanja makan dan lain sebagainya. Ini negatif juga. Jadi jawabannya C, mudahnya akses informasi dan teknologi.
Sampai soal nomor 8 ini berapa betul kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nomor 9, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Makna penting dari proklamasi kemerdekaan adalah ini mudah juga sebagai tanda berakhirnya penjajahan, sebagai awal perjuangan melawan penjajah, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai pengakuan negara lain. Jelas jawabannya sebagai tanda berakhirnya penjajahan. Karena tidak puncak perjuangan ya. Puncaknya itu perjuangan kita tidak berhenti. Sampai sekarang pun kita terus berjuang. Itu berakhirnya penjajahan saja, proklamasi itu sebagai tanda berakhirnya penjajahan. Sudah tidak ada penjajah secara fisik di Indonesia, tapi penjajahan secara budaya, sosial, ekonomi itu masih ada sampai sekarang. Tapi kalau fisik itu sudah tidak ada karena sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Jadi kita berdiri di kaki sendiri. Oke, teman-teman, Guru Denny buka membership bagi kalian yang pengen versi PDF soalnya dapat versi Word, dapat duluan. Jadi sebelum Guru Denny publik di sini, Guru Denny kasih tahu di khusus membership videonya ya. Dan nanti akan ada video khusus yang tidak Guru Denny upload di yang biasa. Jadi buruan silakan tekan tombol di bawah, gabung murah-murah saja untuk membantu channel support Guru Denny juga. Terima kasih. Nomor 10, terakhir. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah mudah sekali. Air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.